Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Irfan, dengan nomor BP 191053-1006, Faras Arya Indonesia, nomor BP 191053-2004, dan Natasha Elvin Maharani, BP 191053-2032. Pada video kali ini, kami akan mencoba menjelaskan bagaimana pengoperasian Microsoft Access. Pengoperasian Microsoft Access ini dilakukan ketika kita ingin menginput atau mengedit transaksi yang terjadi ke dalam database perusahaan. Kita misalkan pada tanggal 2 Mei 2021, Bapak Marlis selaku pemilik perusahaan mengambil kas perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp1.000.000. Untuk menginput transaksi tersebut, pertama-tama kita klik 2 kali switchboard di akses objek ini untuk mengakses semua database yang sudah kita buat. Sebelum kita menginput transaksi tersebut, sebaiknya kita cek terlebih dahulu kode akun apa saja yang akan dipengaruhi oleh dalam pencatatan jurnalnya oleh transaksi ini. Untuk melihat kode akunnya, kita klik referensi kode akun. Nah, tadi kan transaksinya adalah pengambilan kas perusahaan untuk keperluan pribadi oleh pemilik perusahaan. Maka pencatatan jurnalnya yaitu private debit terhadap cash di kredit. Di sini sudah ada akun cash, kode akunnya itu 1/111. Kemudian kita cari untuk akun private. Nah, di sini sudah ada akun private, yaitu kode akunnya yaitu 3/2111. Setelah semua kode akunnya diketahui, kita tutup saja form referensi kode akun ini dengan klik tombol tutup. Kemudian kita input transaksinya dengan klik input transaksi. Di sini karena sebelumnya kita sudah ada 9 transaksi, maka di sini kita masukkan nomor transaksinya yaitu 10, tanggalnya 5 Mei 2021, keterangan transaksi pengambilan kas pribadi oleh pemilik perusahaan. Lalu untuk ID jurnalnya, karena tipe datanya yaitu akun number, maka tidak perlu diisi karena akan otomatis terisi. Sementara itu untuk kolom akun number di debit tadi jurnalnya yaitu private, maka kode akunnya 3/211. Sementara itu indeksnya, karena ini bukan kas, maka indeksnya adalah 0. Sementara di debitnya kita masukkan jumlah kas yang diambil sebesar Rp1.000.000. Untuk di kredit, akun numbernya yaitu adalah akun kas yaitu 1/111. Sementara itu indeksnya, karena ini dari arus kas dari kegiatan pendanaan, maka kita masukkan indeksnya yaitu 3. Sementara di kreditnya yaitu Rp1.000.000. Kemudian kita klik save dan close from. Untuk melihat dampak dari pencatatan transaksi ini terhadap laporan keuangan, kita klik laporan keuangan, lalu kita cek satu persatu. Pertama itu jurnal umum. Di sini sudah ada penambahan jurnal untuk transaksi tanggal 2 Mei 2021, yaitu private di debit sebesar Rp1.000.000 dan cash
dikredit sebesar Rp1.000.000. Kemudian kita cek juga di buku besar. Karena buku besar ini dikelompokkan per akun, maka kita masukkan nomor akunnya. Tadi adalah pertama akun kas dulu, 1/111. Ini sudah ada penambahan transaksi tanggal 2 Mei 2021, yaitu pengambilan kas pribadi oleh pemilik perusahaan dikredit sebesar Rp1.000.000. Lalu kita cek juga di buku besar untuk akun Prive, yaitu 3/211. Ini sudah ada penambahan tanggal 2 Mei 2021 pengambilan kas pribadi oleh perusahaan di debit sebesar Rp1.000.000. Lalu kita cek juga di laporan laba rugi, karena transaksi tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap pendapatan dan beban, maka di sini tidak ada perubahan pada laporan laba rugi. Kemudian untuk neraca, di sini di neraca akun kasnya sudah berkurang dari sebelumnya, yaitu Rp18 juta menjadi Rp17 juta. Sementara Prive-nya ini berkurang juga menjadi dari minus Rp2 juta menjadi minus Rp3 juta. Kemudian kita cek di laporan perubahan modal. Di sini Prive-nya juga berkurang menjadi min Rp3 juta dari sebelumnya min Rp2 juta. Karena kenaikan atau penurunan modalnya juga berkurang menjadi minus Rp2 juta, didapat dari minus Rp3 juta ditambah Rp1 juta. Sementara modal akhir periodenya juga berganti menjadi 38 juta dari sebelumnya 39 juta. Kemudian kita cek di laporan arus kas. Sini sudah ada penambahan transaksi tanggal 2 Mei tadi, yaitu pengambilan kas pribadi oleh pemilik perusahaan dikredit sebesar Rp1 juta. Untuk kembali ke halaman utama, kita klik item kembali. Selain perubahan pada laporan keuangan, transaksi ini juga menyebabkan perubahan di database tabel dan query. Tabel yang berubah yaitu adalah tabel transaksi keuangan dan keterangan transaksi. Pertama kita cek di tabel transaksi keuangan dengan cara klik tabel transaksi keuangan di All Access Object. Nah, di sini sudah ada penambahan transaksi tadi. Nomor transaksinya yaitu 10 dengan akun number 3/211, indeks 0, di debit sebesar Rp1 juta, dan nomor transaksi 10 akun number 1/11, indeks 3, di kredit sebesar Rp1 juta. Kemudian kita cek juga ke tabel keterangan transaksi. Di sini sudah ada penambahan informasi tentang transaksi tadi, yaitu untuk nomor transaksinya adalah 10 tanggal 2 Mei 2021. Keterangan transaksinya adalah pengambilan kas pribadi oleh pemilik perusahaan. Kemudian kita cek juga di query. Di sini query yang berpengaruh terhadap transaksi tersebut tadi adalah query aktif. Pertama adalah query aktiva lancar. Di sini sudah ada akun kasnya sebelumnya, yaitu adalah kreditnya 45 juta menjadi 46 juta. Saldonya juga berubah dari sebelumnya 18 juta menjadi 17 juta. Kemudian kita cek juga di query buku besar. Akun numbernya 1/11 untuk akun kas. Ini sudah ada penambahan
penambahan transaksi tanggal 2 Mei 2021 dengan nomor transaksi 210, akun number 111, nama akun kas, indeks 3, pengambilan kas pribadi oleh pemilik perusahaan di kredit sebesar Rp1.000.000. Lalu kita cek juga di buku besar untuk akun Prive 3 strip 1. Ini sudah ada penambahan transaksi tanggal 2 Mei 2021 dengan nomor transaksi 10, akun number 3 strip 211, nama akun Prive, indeks 0, pengambilan kas pribadi oleh pemilik perusahaan dengan di kredit sebesar Rp1.000.000. Di debit sebesar Rp1.000.000. Kemudian kita juga query jurnal umum juga ikut berpengaruh. Di sini sudah ada penambahan untuk transaksi tanggal 2 Mei 2021 dengan nomor transaksi 10, akun number 3/211, nama akun Prive, indeks 0, keterangan transaksi pengambilan kas pribadi oleh pemilik perusahaan di debit sebesar Rp1.000.000 dan di kredit tanggal 2 Mei 2021 nomornya 10, akun numbernya 1/111 dengan nama akun kas, indeks 3, pengambilan kas pribadi oleh pemilik perusahaan sebesar Rp1.000.000 di kredit. Kemudian query kas, sini sudah ada penambahan transaksi tanggal 2 Mei 2021 dengan nomor transaksi 10, akun number 1/111, nama akun kas, indeks 3, pengambilan kas pribadi oleh pemilik perusahaan di kredit sebesar Rp1.000.000. Kemudian di query modal akhir, query Prive dulu terlebih dahulu. Query Prive di sini sudah ada penambahan dari sebelumnya di debit itu adalah Rp2.000.000 menjadi Rp3.000.000, dan sementara saldonya juga ikut berubah dari minus Rp2.000.000 menjadi minus Rp3.000.000. Kemudian kita cek di modal akhir, query modal akhir. Di sini sudah ada query Prive. Saldo query Prive-nya dari minus Rp2.000.000 menjadi minus Rp3.000.000, dan laba rugi bersihnya dari Rp2.000.000 menjadi Rp1.000.000, sementara modal akhirnya juga berubah dari 39 juta menjadi 38 juta. Kemudian query total aktiva juga ikut berubah dari sebelumnya yaitu 54 juta menjadi 53 juta karena ada pengurangan pada akun kas. Kemudian subquery aktiva, di sini sudah ada penambahan transaksi tanggal 2 Mei 2021 dengan nomor transaksi 10, akun number 1/111, nama akun kas, indeks 3, keterangan transaksi pengambilan kas pribadi oleh pemilik perusahaan di kredit sebesar Rp1.000.000. Itu saja pengaruh transaksi tersebut terhadap query. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 17 Mei 2021 dibeli peralatan jahit dari toko Salva Craft seharga Rp2 juta dan baru dibayar sebesar Rp800.000. Nah, untuk menginput transaksi ini, kita akan mengklik input transaksi. Nah, di sini dari form input transaksi ini terdapat ada nomor transaksi, tanggal, dan keterangan transaksi. Untuk nomor transaksi, kita akan menuliskan 11, tanggalnya 17 Mei 2021.
dengan keterangan transaksinya, yaitu pembelian peralatan jahit. Karena ID jurnal ini akan terisi secara otomatis, maka untuk mengisi account number-nya yaitu 1211, yaitu akun peralatan dengan indeksnya 0 dan debitnya sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya kita akan merecord dengan account number 1/11, yaitu akun kas dengan indeks 1, dan diskredit dengan catatan Rp800.000. Selanjutnya 2/11, yaitu akun utang usaha dengan indeks 0 dan dikredit sebesar Rp1.200.000. Nah, setelah kita menginput transaksi ini, kita kemudian akan men-save-nya, kemudian close form. Selanjutnya kita akan melihat laporan keuangan dengan mengklik laporan keuangan. Yang pertama kita akan melihat dampak dari transaksi ini terhadap jurnal umum. Oleh karena itu kita akan mengklik jurnal umum. Nah, pada bagian di bawah telah terlihat untuk transaksi pada tanggal 17 Mei 2021 telah tercatat pada jurnal umum atas peralatan sebesar Rp2 juta dengan kas Rp800.000 dan utang usaha sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya kita klik close. Nah, lanjut kita akan melihat pada buku besar dengan mengklik 1/211, lalu kita tekan OK, dan terlihat tampilan buku besar untuk peralatan pada tanggal 17 Mei 2021 terjadi penambahan sebesar Rp2 juta di debit, sehingga saldo balance debit pada akhir tahun untuk peralatan yaitu sebesar Rp32 juta. Selanjutnya kita klik close. Kemudian kita akan mengklik buku besar lagi untuk melihat saldo kasnya dengan mengklik 1/111, kemudian OK, dan akan terlihat tampilan dari transaksi untuk tanggal 17 Mei 2021, yaitu pembelian peralatan jahit akan berkurang kas sebesar Rp800.000, sehingga saldo balance debitnya menjadi Rp16.200.000. Selanjutnya kita close. Dan untuk buku besar hutang usaha, kita akan mengklik 2/11, kemudian OK. Nah, di sini terlihat untuk transaksi pada tanggal 17 Mei 2021 telah terjadi penambahan hutang usaha sebesar Rp1.200.000, sehingga saldo balance kreditnya menjadi Rp16.200.000. Kemudian kita akan mengklik close.
Selanjutnya kita akan melihat pada laporan laba rugi. Karena pada transaksi ini tidak memiliki pengaruh pada laporan laba rugi, maka laporan laba rugi pada akhir tahun pada tanggal 31 Desember 2021 laba ruginya masih tetap sama, yaitu sebesar Rp1.000.000. Kemudian kita klik close. Lalu kita akan melihat pada bagian neraca. Nah, pada neraca, pada bagian kas, telah terjadi pengurangan sebesar 800.000 yang awalnya saldo kas tadi adalah 17 juta, sehingga saldo kas menjadi 16.200.000. Kemudian terjadi penambahan pada peralatan sebesar 2 juta, yang awalnya tadi 30 juta, sehingga peralatannya menjadi 32 juta rupiah, dan total aktiva menjadi 54.200.000. Kemudian pada bagian hutang usaha, telah terdapat penambahan utang sebesar 1.200.000 yang awalnya tadi 15 juta rupiah, sehingga total utang usahanya 16.200.000. Dan total pasifanya sama dengan total aktiva, yaitu sebesar 54.200.000 rupiah. Kemudian kita klik close. Selanjutnya kita masuk pada laporan perubahan modal. Nah, pada laporan perubahan modal, karena transaksi ini tidak memiliki keterkaitan dengan perubahan modal, maka modal akhir periode pada laporan perubahan modal itu jumlahnya masih sama, yaitu sebesar 38 juta rupiah. Kemudian kita klik close. Kemudian kita masuk kepada laporan arus kas. Nah, dari laporan arus kas ini, pada bagian arus kas dari kegiatan operasi telah terjadi pengurangan pada pembelian peralatan jahit, kas berkurang sebesar Rp800.000, sehingga saldo arus kas dari kegiatan operasi menjadi minus Rp35.800.000, sehingga terjadi penurunan kas pada akhir periode, kenaikan atau penurunan kas akhir periode sebesar Rp16.200.000. Kemudian klik close. Nah, untuk menginput transaksi selanjutnya, kita akan menekan kembali. Baik, selanjutnya adalah transaksi yang ketiga, di mana untuk tanggal 20 Mei 2021 itu telah diselesaikan jahitan pakaian langganan seharga Rp200.000 dan langsung lunas oleh pelanggannya. Untuk menginput transaksi nomor 3 ini, maka kita terlebih dahulu menekan input transaksi. Nah, untuk nomor transaksinya itu nomor 12. Untuk tanggal adalah tanggal 20 Mei 2021. Untuk keterangan transaksinya adalah penerimaan pendapatan usaha. Karena ID jurnal ini udah otomatis bakalan terisi, maka langsung saja kita langsung ke account number, di mana untuk account number yang pertama itu 1/111, yang mana ini adalah account number dari kas, dengan indeks 1, di debit sebesar Rp200.000. Untuk yang kedua adalah account number 4111, di mana ini adalah account number dari pendapatan usaha, dengan nomor indeksnya 0, di kredit sebesar
Rp200.000. Setelah penginputannya selesai, maka selanjutnya kita save terlebih dahulu. Dan setelah kita save, maka close form input transaksi. Selanjutnya kita akan melihat laporan keuangan dari transaksi tersebut dengan mengklik laporan keuangan. Yang pertama itu jurnal umum. Kita klik jurnal umum terlebih dahulu. Dan bisa kita lihat di transaksi tanggal 20 bulan Mei 2021 ada kas penerimaan kas sebesar Rp200.000 di debit dan juga ada pendapatan di kredit sebesar Rp200.000. Selanjutnya kita close. Lanjut ke buku besar. Untuk buku besar yang pertama kita lihat dulu kas dengan kode akunnya 1/111. Bisa kita lihat untuk di tanggal 20 Mei 2021 itu kita menerima pendapatan usaha sebesar Rp200.000 dan saldo balance debitnya itu sebesar Rp16.400.000. Setelah itu kita close terlebih dahulu buku besarnya. Kita lanjut untuk melihat buku besar yang pendapatan usaha dengan klik buku besar lagi dan memasukkan ke nomor 4/111. Selanjutnya kita tekan OK. Bisa kita lihat untuk di tanggal 20 Mei 2021 kita menerima pendapatan usaha sebesar Rp200.000. Maka untuk saldo balance kreditnya itu ada perubahan sebesar Rp8.200.000. Selanjutnya kita close. Selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi, karena kita sudah menerima pendapatan usaha, maka untuk pendapatan usahanya totalnya berubah menjadi Rp8.200.000. Dan itu juga mempengaruhi laba rugi bersih kita bertambah menjadi Rp1.200.000. Selanjutnya kita close. Kita lihat neraca terlebih dahulu dengan menekan neraca. Nah, kita bisa lihat untuk kas itu bertambah menjadi Rp16.400.000 di aktiva lancar dan untuk total aktiva lancarnya itu berubah juga menjadi totalnya Rp22.400.000. Dan untuk total aktiva itu sebesar Rp54.400.000. Untuk laba rugi bersih menjadi Rp1.200.000. Dan untuk total pasiva itu menjadi Rp54.400.000 sama dengan total aktiva. Selanjutnya kita close untuk neraca. Dan lanjut kita masuk ke laporan perubahan modal. Untuk laba rugi bersihnya itu sebesar Rp1.200.000 untuk laporan perubahan modal dan untuk kenaikan atau penurunan itu adalah minus Rp1.800.000 dengan modal akhir periodenya sebesar Rp38.200.000. Untuk laporan perubahan modal sudah kita lihat, lanjut kita close untuk laporan perubahan modal. Lanjut kita akan melihat laporan arus kas. Mengklik laporan arus kas terlebih dahulu. Oke, untuk laporan arus kas, di arus kas dari kegiatan operasi itu kita karena menerima pendapatan usaha, maka kas kita bertambah menjadi Rp200.000. Dan untuk arus kas dari kegiatan operasi itu sejumlah minus Rp35.600.000. Nah, untuk kenaikan atau penurunan kas akhir periode itu dengan jumlah Rp16.400.000.
Itu adalah laporan arus kas. Kita close dulu karena kita sudah melihat laporan dari arus kas. Dan karena untuk penginputan transaksi yang ketiga ini sudah selesai, maka selanjutnya kita bisa kembali terlebih dahulu. Jika terjadi kesalahan dalam menginput transaksi, kita bisa mengeditnya dalam Microsoft Access ini. Misalnya pada transaksi pertama, yaitu tanggal 2 Mei 2021, kas perusahaan yang diambil Bapak Marlis untuk keperluan pribadi tersebut sebenarnya Rp2 juta, bukan Rp1 juta. Maka kita bisa edit penginputan tersebut dengan cara klik edit transaksi. Lalu kita untuk mempermudah kita mencari transaksi yang ingin diedit, kita klik cari transaksi. Di sini karena tadi nomor transaksinya adalah 10, maka kita bisa mengisi angka 10, lalu klik find next. Kemudian akan tampil from edit transaksi yang berisi informasi transaksi pada tanggal 2 Mei 2021. Di sini kita tinggal ganti Rp1 juta menjadi Rp2 juta. Lalu klik save dan transform. Maka secara otomatis laporan keuangan, tabel, serta query-nya ikut berubah. Sekian penjelasan kami mengenai pengoperasian Microsoft Access. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.